Makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan alhamdulillah syukurlah, terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Taman Siswa yang telah memfasilitasi dalam silaturahmi menjalin merajut Hamdunan dalam gerak aneka usaha Bapak Ibu sebagai wirausaha, pelaku usaha mikro kecil pada kota tercinta. Semoga diridhoi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adidatu Pak Sanderius, Bapak Ibu kita dari Akademi Universitas Taman Siswa, Pak Yudi dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya terharu bagaimana di dalam dekade yang demikian ini, di masa pandemi COVID, kita tadi sudah sama-sama mendengar banyak keluh kesah yang berkuasa daripada kegiatan usaha kita itu sama-sama kita maklumi dan tadi sudah Bapak Ibu sampaikan. Tetapi di balik itu semangat kita juga sangat kuat. Kami merasakan itu dari Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu inilah mungkin satu langkah yang diberikan atau yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul dan berkhidmat di Universitas Taman Siswa dalam menyikapi bagaimana ke depan. Kan begitu Bu ya, Pak? Alhamdulillah. Namun nampaknya kita mungkin singkat aja Pak. Tadi sudah disampaikan. Untuk apa aku datang kemari? Kenapa aku kemari? Kan begitu mengambil satu kesepakatan. Berarti ada usaha gerak yang akan kita lakukan untuk ke depannya. Nah, tadi disambung lagi oleh Pak Sen sebentar ini. Sepakat nggak kita untuk membentuk koperasi? Kan gitu? Sepakat. Berarti sudah diketuk. Ya kan gitu Bu ya? Alhamdulillah. Izinkan kami yang menjadi ini. Pertama kita membaca dari spanduk yang tertera, singkat tapi padat bunyinya. Upaya penguatan UMKM dan pembentukan koperasi. Berarti dalam hal ini Bapak Ibu, kita sekarang tinggal merajut saja, merajut yang ada dari usaha yang Bapak Ibu kelola. Dari rajutan itu nampak potensi, nampak yang akan kita isi, nampak yang akan kita langkahkan menjadi visi dan misi kita. Nah inilah mungkin nanti kita sepakat membentuk koperasi. Kan gitu Bapak ya. Oleh karena itu apa dan bagaimana cara menjadikan koperasi? Mudah Bapak. Berdasarkan peraturan pemerintah. Ya, jadi berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintahnya dan keputusan menterinya nomor 10 masih 3 global itu tentang kelembagaan minimal itu ya minimal itu 20 orang sudah saya membentuk koperasi dengan sepakat dengan dilampirkan apa daftar tadi dilampirkan apa lagi dilampirkan ada berita acara dalam berita acara berarti ada keputusannya apa yang diangkat siapa yang akan kita tunjuk jadi pengurus minimal berapa orang pengurus berapa pengawas apa usaha berapa modal usahanya simpanan pokok dan simpanan wajib kan gitu itu Pak itu yang kita tuangkan. Nah kalau sudah sepakat nanti kita kirim. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian sepakat nggak kita untuk dalam hal ini apa yang kami sampaikan tadi syarat itu dapat kita penuhi dalam beberapa hari ke depan sehingga nanti dalam pertemuan berikutnya kita tinggal menghimpun dan mengumpulkannya aja. Sepakat nggak Bapak Ibu? Yang berikutnya juga koperasi kok Pak aja pengelolaannya usah dan dikelolanya cocok juga usaha kami kan dikelola itu besok kita coba tidak kita pakai dengan sistem itu tapi kita mengacu kepada sistem kebutuhan anggota kita berupaya ke sana
sebagaimana kita tadi sudah dengar, aneka usaha dari Bapak Ibu kelola itu yang kita intip. Contoh, Bapak Ibu nanti tidak usah repot-repot misalnya tersangkut dengan izin usaha segala macam. Jangan repot-repot, koperasi yang itu. Contohnya misalnya SIM-nya KTP boleh. Nah, legalitas lainnya tidak perlu, cukup koperasi yang itu. Kenapa? Memang bisa, memang itu urusannya koperasi, makanya dia perlu wadah di dalam itu untuk dilayani kebutuhannya. Kan begitu Bapak Ibu. Sebaliknya juga anggota wajib mematuhi sesuai dengan keputusan yang ditentukan dalam forum rapat anggotanya. Nah, ini kita coba. Tadi berikut lagi. Kita masing-masing punya aneka usaha. Benar sampai yang disampaikan Pak Rektor tadi, Pak Hasan tadi, bahwasanya kita memang di sini perlu adanya perlu ada bagaimana pemberdayaan SDM-nya. Sudah jelas itu harus kita linkkan. Karena anggota perlu dididik, ditinggalkan SDM-nya. Ya, jangan repot-repot. Apa kebutuhannya kita datangkan, mau didesain didatangkan. Kan gitu. Mau diajak studi banding, studi tiru, ya silakan. Tidak masalah. Yang penting anggota itu sesuai dengan kebutuhannya layak. Kenapa? Kooperasinya sebagai perizinnya anggota. Tuh. Bagaimana manajemen operasional dari kegiatan organisasinya? Kita coba nanti. Dan kita harus terapkan. Dibuat lininya. Mana yang namanya skop dengan pengurus, mana yang didelegasikan kepada pengelola atau manajer. Nah, pengelola manajer inilah kita harapkan berperan penuh sesuai dengan controlling dari pengurus melakukan kegiatan untuk kebutuhan anggota. Jangan takut Pak. Kenapa? Karena kita selama ini kan masih ada ragu-ragu ini Pak kok pintinya tanda mah. Kalau menyimpan tapi tidak dampak abarai tahu ini kok besok transparan. Bisa perlu kita buat langsung di grup. Setiap masuk simpanan langsung tidak ada masalah. Aplikasi sudah ada, sudah lengkap. RAT nanti kita bisa buat sistem seperti zaman sekarang ini. Kok ragu-ragu? Ya Pak ya. RAT dalam masa pandemi COVID kita bisa lakukan. Tapi sebaiknya memang kita yang begini Pak. Inilah nampak suatu upaya kita. Disinilah nampak sifat ubudiyah kita. Tolong menolong dan bergotong royong. Sangat terasa Pak, kita memang dalam bentuk pandemi COVID ini banyak penurunan dari kegiatan aktivitas kita sehingga tidak menggairahkan kita. Insya Allah kalau tadi sudah sepakat kita Pak ya, kami berharap kita sepakat nanti ini, mohon nantinya kita akan adakan pertemuan ulang kembali atau melalui WA. Bila perlu memang sebaiknya Pak kita adakan Pak Rektor kali lagi Pak Rektor bisa pertemuan begini, kita bisa ketemu, kita langsung nanti dapat menetapkan siapa pengurus yang akan ditunjuk, siapa pengawas yang akan ditunjuk, polanya minimal atau maksimal. Maksudnya pengurusnya 3 orang kan atau 5. Mengingat usaha yang begini akan kita kelola, kami berharap ya pengurusnya itu bisa minimal saja, tidak perlu untuk maksimal. Dengan catatan nanti pendelegasian kepada manajer operasionalnya yang kita berbesar. Karena nanti di sana itu kita bisa berharap nanti ada manajer yang membidangi operasional usaha. Ada nanti yang membidangi dalam bentuk yang lainnya. Ini kita berharap. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya nantinya kita berharap kalau sudah nanti ini bisa kita lakukan di dalam menentukan apa yang dikandung dengan anggaran dasar anggaran rumah tangganya itu sebaiknya kita diskusikan. Karena jangan mengacu pada patron-patron yang selama ini waktu itu ada TBC Pak di gue, sementara tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Ini Pak.
Kami berharap satu contoh tadi udah tersinggung. Apa syarat menjadi anggota koperasi kita besok? Itu harus kita sepakati. Mungkin pertama mempunyai KTP Kota Padang, kan gitu tuh. Tuh. Yang kedua, gerak usahanya apa? Apa harus kita batasi? Sementara kita sudah menyatakan aneka usaha dari kelompok usaha mikro kecil di Kota Padang. Jadi yang menyangkut tetap dengan gerak usaha rangkul. Nah, ini ya. Jadi kita harus berarti mendirinya bagaimana untuk menjadi perkuatan bagi kita. Berikut besaran simpanan. Simpanan pokok dan simpanan wajib. Bapak Ibu, kalau kita mempunyai gerak usaha kita itu yang namanya koperasi student atau koperasi primer. Koperasi primer itu ya kita koperasi di sini. Tapi nanti kalau koperasi student itu koperasi nanti kan provinsi kan begitu. Nah, koperasi primer itu kita mempunyai modal usaha itu ya. Kan gitu tuh. Belum ada perubahan itu nanti ada 15 juta. Bagaimana diambil? Diambil dari simpanan pokok. Berapa diterapkan? Yang namanya 15 juta ya cukuplah 100.000 kan begitu. Tapi jangan begitu Bapak Ibu kita inginkan. Namanya kita harus mempunyai modal usaha itu kita lihat variasi daripada usaha yang akan kita kembangkan. Tadi kita sepakat tadi, bagaimana kita menawi gula, tapu, minyak goreng, abara 1 ton, 5 juta, ini bisa menawi gula, tapu, minyak goreng, kan tak mungkin, kan Pak? Jelas ya? Hasilnya nanti mungkin mari kita lihat simpanan pokoknya berapa yang idealnya kita buat. Apakah 250.000 gitu ya? Tapi kita berharap di atas 100.000 supaya kita lebih cepat akses punya modal yang besar. Di samping itu simpanan wajib. Simpanan wajib berapa? Tadi gue 5.000. Mana mungkin 5.000 kalau kita punya anggota sekarang ini ada mungkin daftar radio berapa? 50. Ya, 5.000 kali 50. Berapa ini ya? Kali 2 balik. Sebulan, setahun. Apa cukup? Tapi kita tadi bercita-cita ingin untuk langsung akses dekat dengan distributor sehingga kita bisa mendapatkan bahan yang mudah, yang murah, diawasi kurang, utang. Nah ini ya, jadi itu nanti kita ambil dan itu akan kita isi Bapak Ibu sebelum kita nanti melonsing atau menetapkan daripada ya proses ke notaris, kita berusaha nanti kita adakan pelatihan kita adakan untuk ya memperkenalkan yang disebut ada dalam sebutan prakoperasi pelatihan dalam pendirian koperasi harus kita berikan, kita bendangkan suruh dan penyuluhan kepada Bapak Ibu supaya paham betul kita tentang koperasi. Jangan koperasi orang, koperasi awal. Kenapa? Alhamdulillah kami merasakan Bapak Ibu sebagian sudah pernah jadi anggota koperasi dan menjadi koperasi gini kan, ada yang mengurus, ada anggota. Tapi bagaimana kita menyatakan menjadikan anggota koperasi dari awal yang baik dan ideal itu didik dulu, latih dulu anggota itu baru proses pada koperasi. Jangan bantu-bantu dan sudah ya. Membana. Jadi anggota koperasi kan nggak dipaksa. Tapi kalau dia merasakan itu bermanfaat, berlabuh ada di dalam itu, alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita perkuat. Ini harapan kita Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, kita berharap lagi, kita terima kasih karena tadi sudah disampaikan, Bapak Ibu, kami masih terngiang-ngiang juga ada peraturan menteri tentang koperasi. Di situ disebutkan syarat menjadi pengurus koperasi itu besok harus mempunyai sertifikasi. Harus mempunyai sertifikasi. Berarti ikut uji kompetensi. Alhamdulillah kalau ini tadi sebentar Pak Rektor sudah menyampaikan siap mendampingi koperasi. Berarti dalam apa? Peningkatan SDM. Berarti apa? Memberikan pelatihan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rektor.
Nah, kebetulan kita saat sekarang ini berada di taman siswa. Bapak Ibu semua ini bisa kita kategorikan sebagai taman usaha yang akan kita bentuk menjadikan badan usaha koperasi. Kan gitu Pak ya? Oleh karena itu ini adalah salah satu gerak ekonomi, gerak usaha yang selama ini sudah direnungkan di Kota Padang. Mudah-mudahan ini terwujud pada kita semua. Bapak Ibu, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Lebih baik nanti kalau ada pertanyaan bagaimana mau kita kemas, ini yang kita harapkan. Tetapi hari ini nanti kami minta kita perbarui lagi daftar hadirnya, Pak ya. Kalau boleh kita buat daftar hadir baru ini. Ya, tanda sepakat kita menyatakan siap membentuk koperasi. Kan gitu dong. Yang kedua nanti kita giring dengan kolom KTP-nya di fotokopi aja atau dikirim di WA. Yang berikutnya nanti kita setting ada keputusan rapat kita sepakat untuk membentuk koperasi dengan usaha ini. Namun nanti dalam berikutnya siapa yang akan kita tunjuk untuk jadi pengurus? Ya, kami ulangi, kita nanti sepakat apa nama koperasinya, di mana alamatnya. Siapa yang kita bisa untuk menyepakati untuk yang pertama kali, ya, diharapkan untuk dapat mengurus atau diberikan pendelegasian di dalam atas nama kelompok ini untuk berhadapan dengan notaris. Jadi itu nanti kita kembalikan pada Bapak Ibu semua, tapi kita diskusikan di grup. Yang penting bagi kita hari ini daftar hadir, karena itu nggak bisa diulang-ulang lagi nanti. Kalau kita sudah sepakat momentum tanggal ini tanggal 20, ya, 20 Mei 2021 jatuh pada hari Kamis, sepakat membentuk koperasi dengan nama sebutan koperasinya, silakan Bapak Ibu. Ya. Dan bagaimana nanti usahanya kita rilis. Berapa simpanannya kita sampaikan. Siapa yang bisa tunjuk untuk yang pertama sekali sebagai kan gitu tuh mewakili kita, ya. Silakan. Tadi sudah disampaikan pada Bapak Ibu, kita berharap yang sudah punya waktu dan kemauan yang tinggi lah nantinya yang bisa untuk menjadikan, ya, katakan kepanjangan tangan kita untuk datang ke notaris, karena nanti disebutkan datang menghadap saya Tuan dan Nyonya yang mewakili wadah badan hukum koperasi sebutan ini. Nah ini kita harapkan nantinya. Mungkin demikian Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, mari silakan kita untuk beraudiensi. Koperasi untuk kita semua.